Bapak Ibu, Sobat Teh dan Kina, dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pemangkasan pada tanaman teh. Di dalam budidaya tanaman teh, selain pemetikan, kegiatan yang paling penting yang rutin dilakukan setiap 3 atau 4 tahun sekali adalah pemangkasan. Mengapa perlu pemangkasan? Yang pertama, karena kita perlu meremajakan ranting-ranting tanaman teh. Dalam prakteknya, pada umur pangkasan sudah memasuki tahun ketiga atau tahun keempat, biasanya sudah mulai terjadi penurunan laju vegetatif pada tanaman teh. Sehingga kita perlu meremajakan, merefreshment ulang ranting-ranting, diganti dengan ranting-ranting yang produktif. Dari pemangkasan itu sendiri, yang pertama adalah mempertahankan stabilitas produksi agar produksi terus-menerus berkesinambungan. Yang kedua adalah mempertahankan pertumbuhan tanaman teh agar tetap rendah, tidak terlalu tinggi, sehingga optimal bagi pemetik untuk dapat melakukan pemetikan. Yang berikutnya adalah sebagai upaya mempertahankan fase vegetatif tanaman teh. Di dalam budidaya tanaman teh, kita tidak ingin fase generatif itu terjadi. Kita menginginkan fase vegetatif itu berkesinambungan. Pemangkasan juga sebagai upaya tadi meremajakan ranting-ranting yang sudah tua, kita remajakan dengan ranting-ranting yang produktif agar pertumbuhan pucuk itu lebih banyak terjadi. Kemudian terakhir, pemangkasan juga dilakukan sebagai upaya untuk menyehatkan tanaman teh. Faktor yang penting dalam pemangkasan adalah yang pertama, kesiapan fisiologis dari tanaman itu sendiri. Tanaman teh yang akan dipangkas sejatinya bisa dilihat dari kandungan kadar pati yang tinggi. Pada saat dipangkas, organ-organ fotosintesis seperti daun itu tidak ada, sehingga untuk menumbuhkan tunas-tunas pasca pemangkasan dibutuhkan energi yang berasal dari perombakan kandungan pati, cadangan makanan yang ada di dalam akar. Yang kedua adalah waktu pangkasan. Kita tidak ingin memangkas pada saat di tengah-tengah musim kemarau, karena pada musim kemarau laju pertumbuhan tanaman teh akan melambat, sehingga laju penumpukan fotosintat akan melambat, sehingga akan berisiko untuk pertumbuhan tunas pasca pemangkasan. Nah, kita ingin pemangkasan dilakukan pada saat memasuki musim penghujan, saat semua iklim mikro, baik itu curah hujan, suhu, dan kelembapan pada kondisi yang ideal bagi tanaman teh untuk dapat tumbuh. Pada episode kali ini, kita akan mengetahui kadar pati secara kualitatif menggunakan uji iodin. Check this out. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengambil contoh sampel akar tanaman teh yang sebelum dipangkas. Alat-alatnya adalah yang pertama golok atau guide atau alat apapun yang dibutuhkan untuk memudahkan menggali sampel akar di sekitaran tanaman teh. Yang kedua, untuk memotong sampel akarnya kita gunakan gunting ranting atau biasa disebut gunting stek. Sampel akar yang akan kita ambil adalah pada kedalaman jeluk tanah atau 10-20 cm di bawah permukaan tanah, di mana akar-akar tersebut merupakan akar aktif pada zona rhizosfer untuk pertukaran unsur-unsur hara tanaman. Biasanya cirinya ukuran akarnya adalah ukuran akar sebatang pensil atau sebesar pensil seperti itu. Nah, sudah kami gali di sekitaran tanaman teh pada kedalaman 10-20 cm dapat kita jumpai akar aktifnya seperti ini. Kita akan ambil menggunakan gunting ranting atau gunting stek. Beberapa senti saja. Akar inilah yang kemudian akan kita teteskan larutan lugol atau larutan iodin cengcur untuk melihat kandungan pati secara kualitatif. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengujian kadar pati. Pertama adalah larutan lugol, bisa didapat di toko-toko kimia. Bentuknya seperti ini botolnya. Kemudian isinya seperti ini.
bahan kimianya adalah iodin cincur, pipet tetes, kemudian gunting ranting atau biasa disebut gunting stek. Kemudian ini adalah sampel akar yang sudah kita dapat dan sudah kita ambil. Sampel akar tanaman teh yang sudah kita ambil, kemudian kita belah dua. Setelah itu kita teteskan larutan lugol atau iodin cincur pada permukaan akar tanaman teh yang sudah kita belah. Setelah ditetesi larutan iodin cincur, maka akan terlihat perubahan warna pada permukaan akar. Pada sampel akar ini terjadi perubahan warna biru kehitaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kadar pati tersebut pada tanaman teh tersebut sudah cukup dilakukan pemangkasan. Berbeda dengan sampel akar yang di sebelahnya, ini menunjukkan kadar patinya rendah, dan yang di sebelahnya menunjukkan kadar patinya hampir tidak ada sama sekali. Pada kadar pati yang tinggi ditunjukkan dengan perubahan warna hitam. Ini adalah faktor penting bagi tanaman teh untuk menumbuhkan tunas-tunas baru setelah dipangkas. Berikut adalah tabel interpretasi hasil pengujian kadar pati beserta cara pengambilan keputusannya. Sobat Teh dan Kina dimanapun Anda berada, demikian video kami mengenai uji kadar pati untuk menilai kesiapan tanaman teh sebelum dipangkas. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share sebagai kontribusi kita untuk memajukan dunia teh dan Kina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.